kasus penggunaan jilbab bagi siswi SMKN di Padang membuat pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri. Langkah ini mendapat apresiasi dari Amnesty International yang mengatakan ini sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama pada tanggal 3 Februari lalu. Tidak hanya sampai di situ, isu ini ternyata terus menjadi bola panas. Kementerian Agama buka peluang revisi SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah yang disebut pegiat HAM kerap mencegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah. Hal ini disebabkan desakan dari PGI dan LSM HAM yang meminta agar izin pendirian rumah ibadah dipermudah. Mereka menyatakan ada 51 gereja yang tidak memiliki izin karena dipersulit syarat dari SKB 2 Menteri tersebut. Hal tersebut disebabkan Peraturan Bersama Menteri atau PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dalam kurung SKB 2 Menteri mewajibkan setiap pendirian rumah ibadah baru harus mendapat dukungan setidaknya 60 warga setempat dan harus ada rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat. Nada yang sama juga disampaikan oleh Amnesty International yang mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beribadah. Tapi bagaimana mungkin umat bisa bebas beribadah ketika pendirian tempat ibadah dibatasi? Apakah benar SKB 2 Menteri ini membatasi kebebasan beribadah umat beragama? Atau ada pihak yang mencoba mengail di air keruh? Bagaimana sebenarnya konstitusi kita mengatur kebebasan beragama yang benar? Untuk itu mari kita saksikan pembahasannya di Islamic Lawyers Forum ILF edisi kedua LBH Pelita Umat Korwil DKI Raya dengan tema SKB Rumah Ibadah dan Kebebasan Beragama diusik. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam Islamic Lawyers Forum yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sudah hadir di layar Zoom juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua yang yaumil akhir. DLF pada edisi kedua ini yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat Korwil DKI Raya, temanya mesti insya Allah menarik. Temanya menarik dan insya Allah juga memang tema-tema yang dipilih untuk kemudian bisa dijadikan bahan untuk diskusi dan mudah-mudahan juga bisa membangun opini di tengah-tengah umat. ILF Islamic Lawyer Forum edisi kedua ini diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat, yaitu lembaga bantuan hukum yang fokus pada kasus-kasus yang dialami oleh
aktivis hukum, aktivis Islam, kemudian ulama, dan semua yang berkaitan dengan permasalahan umat. Dan malam hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik karena belakangan ini mungkin tidak henti-henti ya, tidak henti-henti pemberitaan di media cukup menguras emosi kita sebagai umat Islam. Dan apa temanya? SKB Rumah Ibadah dan Kebebasan Beragama diusik, ada apa? Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seperti rencana kita. Kita akan menghadirkan 4 narasumber yang insya Allah sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Ada praktisi hukum, kemudian pengamat politik dan sosial, kemudian tidak lupa juga di Islamic Lawyer Forum kita menghadirkan selalu, dan utamanya adalah ulama akan selalu kita hadirkan sebagai patokan kita untuk mendapatkan penjelasan menurut perspektif agama. Ada siapa aja para ulama hari ini? Pertama, di ILF pada edisi kedua ini ada Profesor Dr. Suteki SH M.Hum, dan qadarullah belum bisa bergabung lebih awal karena beliau ada agenda yang lain, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di tengah-tengah beliau bisa bergabung, dan mudah-mudahan kita doakan semoga beliau diberi lancaran. Dan pembicara kedua, narasumber kedua, ada Dr. Erwin Permana, pengamat sosial dan politik, dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan pembicara ketiga, ada di sini ada Kiai Ahmad Zain, pimpinan Pondok Pesantren Al Husna Cikampek, dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pembicara terakhir ada Bang Chandra Purna Irawan SHMH, yang beliau hari ini juga berhalangan untuk hadir di awal, dan mudah-mudahan semoga Allah beri kelancaran juga, dan mudah-mudahan segera bergabung dengan kita. Beliau adalah Ketua LBH Pelita Umat Pusat. Dan sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke tema diskusi, kita masuk mungkin kita akan ada opening speech yang akan disampaikan oleh Bang Son Haji SH. Beliau sudah hadir, dan saya persilahkan untuk Bang Son Haji untuk memberikan opening speech-nya. Silakan Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Islam Lawyer Forum yang diadakan oleh Korwil DKI Raya, yaitu LBH Pelita Umat. Baik, saya ucapkan terima kasih pada para pemirsa yang di rumah dan anggota tim forum, tim pendukung dan media yang membantu persiapan lancarnya acara ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan hormat saya dan terima kasih saya pada para narasumber, Profesor Suteki SHM.Hum selaku pakar hukum dan masyarakat. Ya, beliau tidak asing lagi ya di jagat dunia mainstream ya. Dan yang berikutnya itu yang saya hormati Dr. Erwin Permana ya, selaku pengamat sosial dan politik. Dan tak lupa yang saya hormati pula guru kita semua, Bapak Kiai Ahmad Zain, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Husna Cikampek yang berlokasi di daerah Kabupaten Karawang,
Semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya selaku Ketua DPP LBH Pelita Umat yaitu Bang Chandra Purna Irawan SH MHum. Ya, yang saya hormati pula Ketua LBH kita Korwil DKI Raya Bang Panca akan mengawali opening speech dengan tema SKB Rumah Ibadah dan Kebebasan Beragama diusik. Ada apa? Ya, ini judul yang sangat menarik sebenarnya ya. Kita sadar betul bahwa negeri kita ini adalah mayoritas Muslim, akan tetapi seolah Muslim di negeri ini ya selalu dibikin gaduh ya. Bahkan tidak diberikan panggung untuk mengaktualisasikan ajaran Islam. Karena kebijakan pemerintah yang notabene seolah-olah memang mengkerdilkan ya, bahkan membonsai ya ajaran-ajaran Islam yang seharusnya pemerintah ini memfasilitasi ya. Karena di negeri ini begitu kuatnya ya umat Islam, tapi semua hampir kebijakan-kebijakan ini merugikan umat Islam. Kaitannya dengan kebijakan pemangku hajat ini, kita sadari juga kemarin telah digaduhkan ya, dengan SKB 3 Menteri yang diterbitkan setelah adanya laporan dari siswi yang non-muslim ya, yang diwajibkan untuk memakai jilbab. Nah, ini kan ironis sekali ya, ketika memang di salah satu SLTA yang sudah terbiasa ya, yang sudah terbiasa dengan pakaian Islaminya, tetapi permasalahan ini sebenarnya permasalahan tidak begitu besar, tapi yang lebih heran ini seolah-olah permasalahan ini dibesar-besarkan. Nah, mungkin ini akan dijawab semua oleh para narasumber kita ya. Karena kami ini bertanya-tanya gitu, selaku orang yang tidak paham dengan keadaan. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Keputusan tersebut harus diikuti dengan pencabutan SKB 2 Menteri ya, yang sudah dilegalkan pada tahun 2006 yang lalu. Tentang pendirian rumah ibadah yang seharusnya tidak perlu dikaitkan dengan SKB 3 Menteri ini. Karena ini jelas ya sampai-sampai Ketua PGI itu langsung mengusulkan kepada Menteri Agama untuk mencabut SKB 2 Menteri tahun 2006 ini. Nah, ini kan artinya mencampuri urusan agama lain. Saya pikir seperti itu. Dan ini tidak perlu terjadi. Karena memang kebijakan-kebijakan itu kan sebenarnya sudah mempunyai ranahnya masing-masing. Ini ironis ya, negeri yang notabene berpendudukan mayoritas Muslim, seolah kasus tersebut menjadi besar gitu. Padahal banyak sekali ya, sebelum itu juga umat Islam juga merasa terganggu ya dengan aktivitas ibadahnya. Tapi belakangan ini tidak pernah dimunculkan, bahkan kesannya tidak mau menanggapi. Baik pemirsa ILF, kita berharap akan mendapatkan paparan dan penjelasan seputar permasalahan ini ya, karena kita selaku umat Islam ini setiap hari merasa dagdikdugder ya. Saya pikir ini kalau menurut saya kebijakan pemangku hajat ini kurang pro ya terhadap umat Islam, terutama di Indonesia. Ya, umat seolah-olah di Indonesia ini terus dibonsai dan dikerdilkan, bahkan terus ya dikikis ya ajaran-ajarannya itu. Dan harapan para peserta forum ini
masyarakat luas yang menonton acara ini akan mendapatkan penjelasan dan jawaban dari aspek hukum, ya, dan masyarakat yang nantinya dijelaskan oleh para narasumber. Ya. Baik itu oleh Profesor Sutek itu sendiri, Pak Dokter, Pak Erwin, Pak Kiai Zen, ya, Bang Chandra juga dari sudut pandang hukum dan HAM-nya seperti apa. Ya, semoga para narasumber ini bisa memberikan perspektif, ya. Tentu ini semua menjadikan harapan kita bersama. Dengan adanya forum diskusi hukum ini adalah bagian dari kontribusi kita kepada masyarakat untuk memberikan edukasi hukum, sosial, politik, dan agama. Dan seluruh pemirsa yang ada di negeri ini merasa tercerahkan. Gitu. Jadi seolah-olah jangan merasa bahwa kita ini selalu dibodohi, ya, selalu diputar-balikan faktanya, beritanya, dan lain sebagainya. Dan seolah-olah bahwa umat Islam ini yang zalim. Umat Islam ini yang tidak toleran. Padahal kita perlu sadari juga, ya, bahwa toleransi itu sebenarnya lebih toleran daripada umat Islam. Apalagi umat Islam ini paham dan tahu sendiri, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini adalah ranahnya pakai izin sebenarnya, nanti yang akan lebih jelasnya lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya tidak bakal lama-lama. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Son Haji, luar biasa sudah menjadi pembuka, dan ini menjadi pembuka yang baik ya, karena sudah tergambar bahwa apa yang akan dibahas sampai 2 jam ke depan. Saya dan Mas Darai akan membawakan acara, mudah-mudahan lancar semuanya, dan di sini sudah hadir, dan saya sapa dulu ya. Di sini sudah ada Dr. Erwin Permana. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah, siap ya, alhamdulillah. Ini sudah hadir dari tadi, terima kasih banyak. Kemudian kita sapa juga di sini Kiai kita. Salam takjim, mudah-mudahan Allah selalu muliakan beliau, dan beliau sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada Kiai Zen di sini. Assalamualaikum Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam takzim Kiai. Sama-sama dari jauh. Insyaallah. Ya, kemudian di sini sudah hadir juga Bang Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum Bang Chandra Purna Irawan, sudah di depan layar laptopnya kah? Ya, alhamdulillah kita sudah berkenalan dan kita akan mulai diskusi. Sebelumnya tapi kita akan berdoa dulu dan berharap diskusi kita pada malam hari ini bisa mencerahkan umat, khususnya tadi ya, para praktisi hukum, para mahasiswa-mahasiswi hukum, kemudian dan umat, supaya terangkat juga bisa membangun opini tengah-tengah umat perihal kasus-kasus yang belakangan terjadi terkait isu-isu agama. Kita mulai dari Bang Erwin Permana. Saya mungkin sedikit bertanya terkait pandangan Bang Erwin ya, terkait kondisi kasus yang mungkin masih cukup hangat. Bahkan beberapa media masih membicarakan, masih memberitakan gitu. Cuma saya mungkin karena melihat Bang Erwin sebagai pengamat sosial dan politik, saya ingin sudut pandang sebagai pengamat sosial dan politik terkait kasus ini, bagaimana seharusnya dilakukan oleh negara dalam menjaga kerukunan umat beragama. Mungkin ini simpel ya, tapi kita pengen tahu paparan yang lengkap terkait pandangan seorang pengamat sosial dan pengamat politik. Silakan Bang Erwin Permana. Ya, terima kasih Mas Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kiai Ahmad Zen, alhamdulillah bisa bertemu di udara. Yang sama-sama kita hormati ada Ketua LBH Jakarta, Ustadz Panca Kurniawan, dan juga teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada yang hadir semuanya. Dan juga tentunya pada peserta yang hadir di media-media sosial YouTube.
Ya, terkait dengan bagaimana peran ideal negara dalam menjaga kerukunan umat negara, umat beragama, ya. Tentu kita harus memiliki satu standar, ya, standar ketatanegaraan. Kalau kita memperhatikan dalam sistem ketatanegaraan sekuler hari ini, ya, maka yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama itu adalah bagaimana di antara umat beragama ini kemudian mereka saling menghormati, ya, mereka bahkan juga saling mengakui sampai pada level keimanan agama lain gitu. Jadi umat Islam itu dikatakan rukun terhadap agama yang lain ketika mereka juga mengakui kebenaran agama yang lain. Jika mereka tidak bisa melakukan hal itu, maka itu namanya tidak bisa menjalankan kerukunan. Itu repotnya ketika kita menjalankan sistem ketatanegaraan tidak berlandaskan satu kaidah yang tetap. Kita melaksanakan sistem ketatanegaraan berdasarkan sekularisme seperti hari ini. Nah, yang bisa menjelaskan tentang bagaimana menjaga kerukunan umat beragama yang yang betul-betul rukun secara hakiki itu adalah perspektif sistem ketatanegaraan Islam. Gitu. Mungkin nanti Bung Chandra Purnawirawan bisa menambahkan saya. Ya, dalam Islam terkait dengan kerukunan antar umat beragama itu sama sekali tidak pernah mengalami masalah sepanjang sejarah Islam. Ketika Islam dijadikan sebagai sebuah kerangka hukum negara, itu tidak pernah mengalami masalah toleransi, masalah keributan antar warga negara yang berdiam diri dalam naungan negara khilafah. Itu tidak pernah terjadi. Mulai dari semenjak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut sepanjang ribuan tahun lintasan sejarah Islam itu mengayomi masyarakat dengan berbagai macam etnis, berbagai macam suku, itu tidak pernah mengalami masalah. Kenapa? Karena memang dalam Islam itu sudah sangat clear terkait dengan kerukunan itu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Agama yang itu memang hanya sebuah kerangka keyakinan saja, Mas Novian. Dia hanya sebuah kerangka keyakinan, kerangka keimanan, dan kemudian mereka memiliki sistem tata cara beribadah. Nah, Islam itu tidak pernah memaksa orang di luar Islam untuk kemudian memeluk Islam gitu. Nah, agama Islam itu selain dia juga merupakan sebuah kerangka keyakinan, keimanan, dia juga memiliki kerangka peraturan yang mengatur kehidupan publik. Jadi pada titik ini sebetulnya sangat-sangat clear, ya, bahwa pengaturan kerukunan antar umat beragama itu pijakannya harus clear, yakni berpijak kepada hukum-hukum syariat gitu. Jika tidak berpijak kepada hukum syariat, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, yang terjadi adalah tidak memiliki standar yang jelas. Misalnya gini, ketika bicara tentang toleransi antar umat beragama gitu, ya, toleransi umat beragama. Ini istilah toleransi ini. Ya, ini kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud, yang harus dibikin toleran itu pasti umat Islam. Gitu. Ya, itu pasti umat Islam. Yang harus dibikin, seakan-akan umat Islam tidak mengerti tentang toleransi. Ya. Umat Islam yang bagaimana? Umat Islam yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya. Jadi selama umat Islam itu berpegang teguh pada agamanya, berpegang teguh kepada seluruh isi Al-Quran itu nggak toleran. Kenapa? Dalam Al-Quran misalnya disebutkan bahwa telah kafir orang yang menyatakan Isa putra Maryam itu sebagai Tuhan. Ya, dalam Al-Quran bahkan ada surat Al-Kafirun. Ketika kita mengatakan bahwa agama di luar Islam itu adalah kafir, maka itu sudah kita diklaim sebagai orang yang nggak toleran, kan gitu. Itu nggak toleran itu. Ya, ketika misalnya bahkan gini di tengah masyarakat misalnya ada kebejatan moral, kelakuan yang menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat, sebutlah misalnya LGBT gitu ya, atau misalnya penyakit yang lain. Ketika penyakit itu kita katakan itu penyakit amoral, penyakit itu merupakan bejat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dalilnya, maka saat itu kemudian kita bisa dikatakan sebagai orang yang nggak toleran gitu. Ya kan, padahal itu jelas loh penyakit.
Ya, jelas kalau penyakit itu sudah merata di tengah-tengah masyarakat, yang menderita semua orang, bukan hanya Muslim saja, ya, tapi semua orang gitu. Jadi ketika standar istilah toleransi itu kemudian kembali kepada tidak dikembalikan kepada Islam, maka yang terjadi ya tadi kekacauan. Nggak ada yang namanya keharmonisasian, itu tidak tercipta sama sekali. Itu realitas yang kita lihat. Ya. Itu dulu, Mas. Siap. Berarti kalau Bang Erwin melihat pemerintah belum serius, atau menurut sudut pandang sebagai praktisi pakar politik dan sosial seperti apa nih? Melihat memang kayak sepertinya ya, bahkan tadi ya, diterbitkannya SKB 3 Menteri, kemudian dianggap juga masih belum cukup, dan bahkan juga tadi ada isu dan ada wacana dicabutnya SKB 2 Menteri tahun 2006. Nah, ini artinya memang kalau melihat dari sudut pandang sebagai pakar politik dan sosial, seperti apa nih keseriusan pemerintah dalam mengatur tadi ya, jangan sampai akhirnya ada salah satu agama yang dianggap intoleran karena hal-hal tertentu, bahkan menyampaikan agamanya gitu dianggap intoleran. Nah, keseriusan pemerintah saat ini kira-kira dianggap seperti apa? Atau kira-kira nih menurut Bang Erwin, tadi kan langkah-langkah sudah diberitahu ya, masukan ya, mudah-mudahan pemerintah mendengar. Tapi maksudnya sudut pandang sebagai pakar sosial politik ya, bagaimana keseriusan pemerintah mengatur ini? Bahkan tadi ya ada wacana mengangkat atau mencabut SKB 2 Menteri. Silakan Bang Erwin. Ya, kalau kita memperhatikan terkait dengan keseriusan pemerintah ya dalam hal menjaga kerukunan, ya kalau kita memperhatikan itu tidak serius. Kenapa tidak serius? Karena asas yang dipakai itu kan sekuler, gitu. Ya, asas yang dipakai sebagai pijakan hukum dan juga berbagai macam regulasi kebijakan itu kan asasnya itu adalah asas sekuler, ya. Asas sekuler itu muncul itu ketika terjadi pergesekan di antara pemeluk agama ya dengan cendekiawan, kan itu asalnya itu. Ya, sekulerisme itu kan muncul di Eropa, itu penyakit Eropa, bukan penyakit dunia Islam gitu. Ya, ketika terjadi pergesekan yang sangat luar biasa keras antara kaum cendekiawan dengan kaum agamawan di Eropa, maka solusi yang mereka tawarkan itu adalah sekularisme. Kenapa? Karena konflik itu sendiri berakibat dengan banyak sekali korban, yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa, sehingga kemudian mereka trauma dengan implementasi negara, implementasi agama dalam negara. Agama mana? Bukan agama Islam, tapi agama yang ada di Eropa saat itu, yakni Nasrani. Nah, ini yang kemudian diimpor ke negeri kaum Muslim, ya, sehingga kemudian menyamaratakan semua agama apapun, ya, termasuk Islam di situ, seakan-akan itu adalah musuh yang harus dimusuhi. Ya, oleh semua pihak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pijakan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana hasilnya, bagaimana pemerintah hari ini justru kemudian semakin memperlihatkan bagaimana sikap pemerintah yang sangat tidak bersahabat dengan ajaran Islam. Tadi sudah dibuka oleh Bang Son Haji di awal, ya, bagaimana ketika terjadi satu opini siswa non Muslim di Sumatera Barat, ya, di sekolah Islam yang memakai busana Muslim, itu kemudian menjadi opini yang bahkan direspon oleh Menteri Pendidikan. Padahal itu sudah terjadi sudah cukup lama gitu, dan nggak ada pernah masalah selama ini. Sudah banyak juga siswa non Muslim sebelumnya yang memakai busana Muslimah dan mereka nyaman-nyaman saja gitu. Tapi bandingkan bagaimana sikap pemerintah ketika ada siswa Muslimah yang kemudian mereka itu dipaksa melepaskan busana Muslimahnya misalnya di NTT atau misalnya di Papua misalnya. Bagaimana respon pemerintah? Responnya adalah hormati kearifan lokal. Jadi nampak sekali ketidakseimbangan sikap. Ya, nampak sekali ketidakberpihakan kepada kaum Muslim itu. Kenapa? Karena asasnya tadi itu yang sekuler itu gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana keseriusan pemerintah memang nggak akan pernah bisa serius selama asasnya itu masih sekuler. Ya. Sudah, terima kasih Bang Erwin Permana, Masya Allah. Jadi kita sudah langsung bisa dibawa nih, sudah langsung bisa terpikir gitu bahwa ya semua pemirsa di rumah bisa langsung menafsirkan apa yang disampaikan Bang Erwin Permana.
Nanti akan lebih seru lagi di hari akan berlanjut ke narasumber berikutnya. Di sini sudah ada Bang Chandra, seperti sudah standby nih. Jadi saya panggil diam nih. Assalamualaikum Bang Chandra Purna Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Keren sekali nih. Masya Allah. Jadi ini ya artinya tadi disampaikan oleh Bang Permana bahwa kalau melihat keseriusan ya bukan soal tidak serius atau tidak serius, tapi ada ada kecenderungan tadi bahwa budaya yang dibawa populer dan ini yang membuat akhirnya terlihat tidak serius pemerintah. Tapi ini tidak sampai di sini ya, nanti pembahasannya kita akan berlanjut. Kemudian di sini nanti sudah ada kawan saya yang sudah standby ini Bang Sundarai untuk kemudian masuk bergantian dengan saya. Silakan Bang Sundarai. Ya. Terima kasih Bang Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin saya langsung masuk ke Bang Chandra ya. Bang Chandra, bagaimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat. Ya, Bang. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber pertama ya Bang, yaitu Dr. Erwin Permana ya. Beliau memberikan satu jawaban yang begitu tegas, lugas, dan cukup jelas ya, bahwa persoalan yang ada pada hari ini adalah karena tidak berdiri di atas asas Islam ya, sehingga toleransi itu dimaknai sampai di mana seseorang itu harus mengikuti keimanan orang lain, begitu Bang. Nah, dari sana kemudian saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ya Bang, agar kemudian semakin jelas lagi nih Bang. Persoalan yang hari ini yang tema kita angkat adalah yaitu SKB rumah ibadah dan kebebasan beragama ada apa? Pertanyaan gini Bang, bahwa saat ini pemerintah akan menghapus semua regulasi yang melanggar HAM. Kemudian salah satunya peraturan bersama dua menteri itu Bang, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama perlukah. Nah, dari sini mungkin kita ingin mendapatkan satu penjelasan hukum berkaitan dengan sikap dari Menteri Agama ya dalam menyikapi satu persoalan yang belum lama ini terjadi, dan bagaimana Bang Chandra? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat buat rekan saya Bang Erwin ya. Kemudian pada Ustadz kita, pada Kiai, salam hormat, salam takzim, salam silaturahmi meskipun dari jauh. Mudah-mudahan Kiai Allah berikan keberkahan dan keberlimpahan dalam jalan ini. Amin. Amin ya Tuhan. Begitu juga dengan Bang Erwin Jundi dan panitia. Terkait tema tadi, bahwa menurut MC tadi bahwa pemerintah akan mencabut peraturan yang melanggar HAM, gitu ya. Saya sangat menyambut baik ya, pemerintah akan mencabut peraturan yang melanggar HAM. Saya sangat mencabut gitu, sangat mengapresiasi.
yaitu berarti saya berharap undang-undang terkait ormas itu juga berarti dicabut, berarti ya saya, karena itu juga melanggar HAM itu. Kemudian terkait SKB, terkait FPI juga itu melanggar HAM. Saya apresiasi betul kalau memang itu akan dicabut, gitu ya. Jadi kalau itu tidak dicabut, jangan bicara HAM, saya pikir pemerintah, gitu ya. Jadi kalau bicara HAM hanya seolah-olah pada tataran apa istilahnya pengaturan rumah ibadah, kemudian masalah seragam dan seterusnya. Saya pikir selama ini seolah-olah agama Islam itu seolah menjadi objek yang dapat dinilai melanggar HAM. Nah ini saya mudah-mudahan penilaian seperti itu tidak terjadi. Nah, jadi oleh karena itu kalau memang ingin menghapus peraturan yang melanggar HAM berarti harus dimulai dari pencabutan undang-undang ormas yang dulunya Perpu, kemudian SKB terkait FPI itu juga pasti dihapus karena itu melanggar HAM betul itu, yaitu HAM berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dan menyampaikan gagasan, gitu ya. Nah itu saya tunggu itu kalau memang betul pemerintah ingin mencabut hal demikian. Kemudian yang kedua terkait masalah SKB Menteri yang mengatur terkait pendirian rumah ibadah, saya pikir kemunduran ketika dicabut, begitu ya. Karena dalam SKB itu mengatur bagaimana pendirian sebuah rumah ibadah. Misalkan ketika saya berada di komunitas di situ banyak orang Islam mayoritas, tentu saya misalnya ini harus mendapatkan persetujuan, gitu. Hal yang sama ketika Muslim akan mendirikan masjid di daerah yang di situ mayoritas tidak ada, yang mayoritas bukan Muslim, tentu harus minta persetujuan. Kenapa hal demikian harus dilakukan? Gitu ya, supaya tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat. Gitu loh, supaya tidak terjadi gesekan. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah ibadah itu didirikan itu dia berbanding lurus dengan jumlah pemeluk, gitu loh. Berbanding lurus dengan jumlah pemeluk. Misalkan gini, satu gedung rumah ibadah misalkan bisa menampung misalkan yang besar itu 1.000, ya. Sementara yang beragama misalnya agama yang tertentu cuman 300 penganutnya, maka tentu rumah ibadah itu harus disesuaikan dengan jumlah penganutnya itu, ya, disesuaikan dengan jumlah itu. Nah, kalau tidak diatur dengan regulasi SKB itu, saya khawatir akan banyak rumah ibadah yang tidak terisi karena jumlahnya tidak berbanding lurus dengan apa yang ketersediaan rumah ibadah. Kalau Muslim, Islam, rumah ibadahnya banyak, masjid itu di mana-mana, wajar. Kenapa wajar? Karena mayoritas Muslim. Seperti misalkan di Jakarta, di Bogor, pokoknya di mayoritas Muslim, itu banyak masjid. Kadang satu RW bisa jadi 10 masjid. Wajar. Kenapa? Karena satu masjid bisa saja hanya menampung 200 atau 300. Sementara satu RW misalkan ya berapa ribu misalnya begitu penduduk yang Muslim. Tentu harus banyak masjid dong kalau begitu. Gitu. Nah, ini saya pikir aturan terkait pembuatan masjid itu demikian. Itu berbanding dengan jumlah istilahnya pemeluk, begitu. Kenapa? Ya, lanjut Bang. Oke, selanjutnya.
Ya Bang, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Chandra ya cukup menarik ya. Atau dikatakan di situ ada pelanggaran, tentunya tidak hanya berkaitan dengan agama saja ya Bang, tapi harus dengan peraturan-peraturan yang lain. Salah satu contohnya berkaitan dengan Perpu dan kemudian SKB FPI juga perlu kemudian dicabut ya. Namun tentunya kita bisa lihat faktanya tidak demikian Bang. Karena memang sepertinya ketika berbicara HAM itu berkaitan dengan toleransi beragama. Apakah demikian Bang? Yang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Chandra. Bang Chandra keluar ya, mungkin kendala sinyal. Ya, gimana Bang Saudara ini? Menarik nih, ada dua pembicara masuk dan sudah mulai terbuka ya. Mudah-mudahan pemirsa semua sudah bisa melihat dan bisa menilai, kemudian bisa jadikan referensi nantinya bahwa apa yang sama-sama kita bahas pada malam hari ini memang tujuannya untuk mengedukasi khususnya ya para praktisi hukum, para mahasiswa hukum dan umat, dan berharap juga bisa membangun opini tentang umat. Sambil menunggu dari Bang Chandra kemungkinan besar karena sinyal dan kita maklum. Keijen sambil menunggu Bang Chandra. Nah, Bang Keijen sudah standby. Gimana Bang Sundarai? Makin panas nih Bang. Iya. Ya, Yai sudah ada bersama kita, Bang. Ya, artinya dari dua pembicara, Bang Sundarai sebagai praktisi hukum nih, sebagai mahasiswa hukum sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat sedikit ya apa pembahasannya sudah mulai mengarah dan sudah mulai membuka wacana ya di tengah-tengah umat, dan para pemirsa juga disimak terus sampai akhir. Dan Bang Sundarai sudah bertanya kepada Bang Chandra dan dengan jawaban yang luar biasa. Tapi sekali lagi tadi ini masih terkendala sinyal. Gimana Bang Sundarai, pendapat Bang Sundarai ini? Diskusi kita pada malam hari ini seru nggak? Itu luar biasa Bang. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Dr. Erwin Permana, yang ada beberapa yang saya coba catat ya, bahwa kalau berbicara toleransi beragama itu sampai masuk ke wilayah keimanan gitu ya Pak Dokter, Bang Dokter ya. Jadi seolah-olah umat itu kemudian dipaksa untuk mengikuti keyakinan umat yang lain. Tadi beliau juga menyampaikan kutipan salah satu ayat ya, yang beliau katakan Kafaralladzina qalu innallaha salisu salasa. Jadi telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 di antara 1. Namun di sini saya mau sedikit meminta penegasan lagi dari Erwin bahwa kita kan bisa melihat Bang, penyakit ya, dari LGBT tadi Abang sampaikan, kemudian prostitusi dan penyakit-penyakit masyarakat yang lainnya. Namun kalau seandainya itu kan ada satu ormas ya yang kemudian coba menyampaikan atau mendakwakan, namun itu dikatakan tidak toleransi. Bagaimana itu bisa terjadi, Bang? Sehingga di sini kemudian masyarakat atau umat itu semakin dicerahkan. Kita kepingin di forum ini yang diselenggarakan oleh DKI Raya agar memberikan satu edukasi kepada masyarakat ya, baik edukasi dalam bentuk sosial, kemudian politik, hukum, dan Islam itu sendiri. Silakan Bang. Ya.
terkait dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penyakit masyarakat yang itu memang harus dicegah, ya. Jika tidak dicegah, maka itu akan menyebabkan kita bersama-sama akan kelelep, kan gitu. Akan menyebabkan kita bersama-sama jadi hancur gitu. Nah, ketika itu kita lakukan, bagaimana jika misalnya ada sekelompok orang yang itu kemudian justru nggak suka dengan aktivitas itu, ya, nggak suka dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, jika itu muslim, jika pelaku itu muslim, jika ormas itu adalah muslim, maka tentu itu merupakan satu bentuk kemaksiatan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus jelas kita sebagai muslim itu ada wilayah-wilayah yang memang boleh ditolerir, ada wilayah-wilayah yang itu memang tidak boleh ditolerir. Dalam Islam, wilayah terkait dengan wilayah akidah itu adalah wilayah yang sifatnya itu tetap tidak boleh ada toleransi di sana. Ya, sangat jelas sekali, wa may yabtaghil ghairal islamiyya dina. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka akan tertolak. Dalam perkara akidah, Islam itu merupakan agama yang benar. Seorang muslim harus mengatakan dengan tegas, di luar Islam itu kafir. Di luar Islam itu sesat. Di luar Islam itu salah, gitu. Hanya saja kita memiliki akidah yang yakin seperti ini, tentu Islam juga memiliki koridor. Walaupun orang di luar Islam itu kafir, maka dia tidak boleh dipaksa. Kenapa? Karena kebenaran Islam itu sudah pasti, sudah terang benerang, sudah mustamir, yang semua orang bisa melihat, sehingga nggak perlu dipaksa-paksa orang untuk kemudian memeluk Islam, gitu. Ya, jadi untuk wilayah akidah itu sifatnya itu pasti. Berikutnya adalah untuk wilayah terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu hukum syariat. Ya, hukum syariat bagi muslim, ya, ketika dia sudah beriman Islam, maka bagi seorang muslim, maka dia terikat dengan hukum syariat, terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala semua. Bahwa di luar Islam itu adalah orang kafir, maka Al-Quran, ada surat itu di dalam Al-Quran, masa mau dihapus suratnya? Ya kan? Ketika misalnya orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan itu dikatakan sebagai orang yang bermoral bejat, ya, pelaku kemaksiatan, pelaku zalim, harus dikatakan mereka itu orang zalim, ya, harus dikatakan mereka itu orang yang bermoral bejat. Gitu. Ada sekelompok yang dalam ini termakan doktrin-doktrin sesat, ya, yang ditanamkan oleh Barat, ya, terkait dengan toleransi yang berawal di konflik berkepanjangan di Barat, gitu, yakni antara agama dan cendekiawan tadi itu. Ide demokrasi, gitu. Ya, untuk mengkampanyekan ide-ide tentang HAM. Mereka yang sejalan dengan demokrasi itulah mereka yang toleran, agar demokrasi ini kuk setelah itu, gitu. Ya, mereka yang menghormati emansipasi itu toleran. Ya, sedangkan mereka yang tidak menghormati emansipasi, mereka yang tidak menghormati ide kebebasan berpendapat, ya, mereka yang mengatakan orang lain kafir, mereka yang memperjuangkan khilafah, mereka yang kemudian mendakwakan jihad, itu radikal, kan gitu. Ya, jadi kelompok yang tidak suka dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka patut diduga mereka itu sebetulnya termakan dengan doktrin selain dari Islam. Ya, mereka termakan dengan doktrin sekuler, mereka termakan dengan doktrin yang ditanamkan oleh Barat, gitu. Harusnya kaum muslim itu dia itu taat menundukkan pikirannya itu kepada ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketentuan yang didoktrinkan oleh manusia. Mungkin gitu, Mas. Baik, terima kasih Bang. Cukup tegas dan jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh
Bang Erwin. Baik, alhamdulillah Pak Profesor Suteki sudah sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa langsung bergabung ya Prof ya. Ya, insya Allah. Gimana Prof kabarnya Prof? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Informasinya Prof dari perjalanan jauh ya Prof. Dari Jawa ya Prof. Gimana? Ya. Habis mengikuti acara di Jawa Tengah sana ya Prof ya? Ya betul. Ada pustaka Dewan Dakwah Jateng itu. Dakwah Jateng maksudnya. Mas Indro dahsyat itu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Prof sudah bisa bergabung bersama-sama kami Prof. Tadi sudah ada 2 narasumber ya Prof yang sudah menyampaikan. Yang pertama diawali oleh Dr. Erwin Permana. Beliau menyampaikan cukup keras dan tegas ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Bang Chandra Purna Irawan, Profesor Suteki. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh host kita yang pertama Bang Nopian, bahwa pada malam hari ini kita mengangkat judul SKB 3 Menteri, kemudian kebebasan beribadah diusik. Dari sini kami ingin memberikan satu pertanyaan ya Prof. Jadi pertanyaan begini Prof. Ya. Apakah langkah yang diambil Menteri Agama pada saat ini untuk kemudian mengkaji SKB 2 Menteri itu sudah cukup tepat? Nah tentunya Profesor bisa kemudian memberikan satu penjelasan ya malam hari ini di dalam forum ini dari sudut pandang Prof sebagai pakar hukum sosiologi dan kemudian sekaligus kemasyarakatan. Silakan Prof. Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Erwin, juga Mas Chandra, dan juga ini ada Mas Panca terutama ya, yang paling awal ketemuan dengan saya kan Mas Panca ini ya. Kemudian juga Mas Taki, ya itu Taki saya Teki ya, lain ya. Baik, pertama saya ingin mendudukkan dulu ya mengenai SKB itu sebenarnya tidak disebut SKB tetapi sebagai PBM ya, jadi peraturan bersama menteri ya. Itu ada Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Ya, itu nomornya nomor 9 dan nomor 8. Nah, harus diketahui pula bahwa peraturan bersama menteri ini sebenarnya juga disusun atas banyak rekomendasi dari KWI, PGI, PHDI, Walubi, MUI, itu semua sebenarnya sudah bergabung untuk membahas tentang yang tadi disebut sebagai SKB atau peraturan bersama menteri ini. Judulnya jelas, itu pedoman pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Nah, ini harus kita dudukkan dulu kalau enggak. Benar ini kan Mas Panca yang dimaksud? Halo? Nah, ya betul ya, gitu ya. Jangan sampai keliru ini. Nah, yang menjadi masalah krusial dan juga di pasal 14 syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah, yaitu setidaknya harus sudah bisa menunjukkan adanya 90 pemeluk agama yang akan beribadah di tempat itu, kemudian harus dengan persetujuan minimal 60 anggota masyarakat yang ada di sekitar itu.
ditambah lagi dengan rekomendasi ada 2, yaitu rekomendasi Kementerian atau Kepala Kantor Departemen Agama itu ditambah dengan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini yang diprotes. Karena Gultom itu ini justru yang mempersulit pendirian ibadah, terutama Kristiani kan gitu. Sebenarnya lalu ya bulannya Maret itu sebenarnya membuka ya, luka lama itu, maksudnya sudah dibicarakan setahun yang lalu dan ini menjadi perhatian secara nasional. Kenapa begitu? Karena memang dalam prakteknya itu ternyata kan bukan hanya mereka ya, dalam arti umat Kristiani yang menjadi korban, tapi umat kita juga menjadi korban. Mungkin saudara sekalian pernah mendengar itu yang kasus pengerusakan musola di mana itu di Minahasa yang masih ya cukup hangat lah itulah. Jadi itu jadi masalah tersendiri setingkat nasional, berarti di situ memang menunjukkan kalau ini tidak ditangani dengan baik, memang ada kemungkinan terjadi namanya segregasi. Nah, saya katakan makin menjadi gitu lah ya, semakin menjadi. Dalam arti kemarin ini baru saja kita ya belum belum istilahnya lukanya belum sembuh juga kan, tentang kemauan dari PGI juga untuk meminta supaya materi PAI ya, materi PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya, pendidikan Budi Pekerti itu direvisi untuk disesuaikan dengan ya apa maunya mereka, begitulah intinya di sana. Tapi memang banyak rekomendasi komentar dari Pak Pendeta Gultom itu banyak sekali, ada 4 atau 5 macam itu di situ. Tapi intinya di sini di buku PAI untuk kelas 11 ya atau kelas 2 SMA itu ya, itu sudah disebutkan di situ. Yang jadi masalah itu kan persoalan bagaimana umat Islam itu sebenarnya di situ dituangkan meyakini ada kitab-kitab ya, selain Islam itu jelas, selain Quran itu jelas ada Taurat, Injil, Zabur ya, kemudian juga ini Al-Qur'an. Nah, di halaman 5 sampai 10 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa Injil itu senasib dengan Taurat. Artinya Injil itu senasib dengan Taurat yang juga ditulis itu sesuai dengan, bukan oleh Nabi, kalau untuk Injil sesuai dengan Nabi Isa sendiri, tapi oleh beberapa orang sahabatnya yang juga dikatakan katanya juga jauh dari Nabi Isa itu sendiri. Ada Matius, ada Yohanes, ada Markus, ada siapa lagi itu ya, ada 4 macam atau berapa itu. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Loh, kok ini di PAI ada mata pelajaran atau materi semacam ini. Ini kan termasuk ini yang apa saya. Nah, ini dilanjut ke masalah kalau ini direvisi, sebenarnya peraturan Menteri bersama itu tidak diskriminatif. Kan juga ada di mana tempat Islam itu juga dikatakan penduduk yang beragama Islam itu minoritas, di mana lagi? Ya itu penduduk Islam yang minoritas juga kan mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalnya dikatakan, wah ini diskriminatif, ini mempersulit orang beragama non-Muslim untuk mendirikan ibadah, saya kira itu nggak benar. Nah, justru kalau menurut saya ini ditetapkan, jangan hanya menjadi jangan hanya menjadi jangan hanya menjadi peraturan bersama menteri, tapi ditingkatkan menjadi perpres atau kalau perlu jadi undang-undang gitu loh. Jadi supaya nggak nanti menteri agamanya beda, mau direvisi untuk disesuaikan dengan kemauan para pihak ya, pihak mereka. Padahal kita tahu sendiri
umat Islam di Indonesia kita ini kayaknya memang ya butuh perisai gitu ya, butuh perisai, bukan ya. Saya berpikir ada semacam pendiskreditan gitu ya, mendiskreditkan seolah Islam ini menjadi ancaman, yang menjadi common enemy. Ini persoalan yang saudara sekalian. Kalau sudah ini lama-lama kan jadi membesar yang namanya Islamofobia. Kalau sudah membesar, ini nanti pasti akan menempatkan sebagai enemy. Apakah nanti julukan dengan radikalisme ya identik dengan terorisme misalnya, ini berbahaya. Maka dengan kejadian-kejadian semacam ini menurut saya ya, kalau yang dipersoalkan FKUB yaitu pendirian rumah ibadah itu harus dengan rekomendasi FKUB itu dipersoalkan. Saya juga nggak setuju ini. Misalnya dengan alasan, loh, izin itu kan otoritas negara, betul otoritas negara. Tetapi negara juga harus memberikan fasilitas apa? Suatu lembaga untuk memfilter. Ya, ini lembaga filter. Menurut saya posisi FKUB itu sebagai filter dengan cara memberikan apa? Rekomendasi itu, mengkaji. Toh FKUB anggotanya bukan umat Islam tok gitu loh. Ada dari Nasrani, ada Hindu, dan Buddha. Loh, ini begini kok masih kurang gitu loh. Masih mau diprotes supaya FKUB itu tidak perlu memberikan ini, serahkan pada pemerintah. Nah, sementara kalau nanti pemerintahnya itu sifatnya akomodatif terhadap mereka, sementara tidak suka dengan kita misalnya, boleh jadi FKUB menurut saya tetap harus dipertahankan, jangan sampai dihilangkan. Kalau tadi saya sarankan ya supaya malah naikkan itu status peraturan perundang-undangnya itu. Nah, saya kira sementara itu, Mas. Apalagi yang ditanyakan? Ya, cukup menarik ya. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya di pasal 14 itu bagaimana kemudian pendirian rumah ibadah itu harus ada disertakan 90 ya, Prof ya. Kemudian persetujuan dari 60 kakak. Tapi kenapa kemudian ini lagi-lagi dipermasalahkan? Padahal ini kan menjadi bagian dari kesepakatan ya, dan masing-masing sudah diketahui persyaratan bagaimana pendirian rumah ibadah. Ada syarat-syarat tertentu yang kemudian harus kemudian disertakan. Kenapa ini bisa kemudian terjadi seperti ini, Prof? Nah, menurut saya itu juga apa ya, saking ini ya dalam tanda kutip persoalan moderasi, sifat akomodatifnya pemerintah di satu sisi terhadap mereka, tapi di sisi lain umat Islam dalam arti ini seolah-olah digiring bahwa ini kalau Islam itu dibiarkan nanti akan menjadi ancaman, akan menjadi common enemy. Nah, lalu sedapat mungkin kan seolah-olah bahwa ini harus dibikin yang moderat atau moderasi. Dengan cara apa? Pokoknya iyalah, sudahlah dibiarkan saja, mau didirikan di mana tempat, pokoknya jadi tidak ada masalah. Sementara kita di akar rumput masyarakat kita ya dalam kesadaran untuk beragamakan aspek primordialnya itu lebih meninggi terusnya. Ini bisa jadi nanti akan berakhir pada persoalan vandalisme dan intoleransi. Ini memang harus perhatikan betul ini, karena kalau di syarat-syarat tidak dipenuhi sih, maka persyaratan tadi mesti sudah dikaji dengan baik dan itu harus dipertahankan supaya tidak nanti bahkan terjadi apa yang namanya Eigenrichting. Kalau dalam bahasa hukum itu main hakim sendiri. Jadi dengan cara ini kalau misalnya ada yang terjadi tidak puas, jelas syaratnya jelas tidak bisa menggugat di pengadilan. Loh kan gitu mestinya. Ini di ILF ya, kita kan ngomong-ngomong soal hukum. Loh kalau Anda nggak puas dengan persyaratan ini silakan digugat. Bahkan kalau nggak salah itu Menko Polhukam sudah memberikan
ya memberikan sarana itulah ya saran. Loh, kalau Anda nggak puas dengan peraturan menteri ini ya silakan aja Anda menggugat di MA. Loh kan begitu kan. Tapi kan saya kira tidaklah, karena yang tadi saya sudah sebutkan bahwa peraturan bersama menteri ini kan juga sudah dibikin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari para tokoh-tokoh agama waktu itu ya, di tahun 2006 itu sudah dibikin. Nah sekarang di persoalan itu ngapain gitu loh. Nah ini tidak lain tadi ya, karena satu sisi maunya ke moderasi lah atau mungkin maunya apalah ya gitu, tapi di satu sisi lain kan ini menghantam umat Islam sendiri. Ini yang tidak bisa kita terima di situ. Ya, Prof, sudah semakin jelas ya dan terang ya. Bahkan tadi Prof juga menyampaikan bahwa keberadaan peran dari FKUB itu sendiri adalah bagian dari untuk filterisasi ya, Prof. Gitu ya, Prof ya? Ya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu, Prof, sementara. Bang Nopian, bisa untuk kemudian Abang lanjutkan, silakan Bang. Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih Profesor Sutaiki sudah menjadi bagian dari diskusi kita pada malam hari ini. Kita langsung ke Keizen ya, seperti sudah tidak sabar untuk memaparkan pandangan beliau menurut agama Islam, dan kita bisa langsung ke Kiai. Ya, Keizen, alhamdulillah ya masih standby ya Kiai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, kalau tadi sudah ada 3 narasumber yang memaparkan menurut perspektif dan proporsional keahlian dalam bidangnya masing-masing, ada praktis hukum, pakar politik dan sosial, dan juga tadi ada Profesor Sutaiki, alhamdulillah bisa hadir ya, mudah-mudahan selalu Allah sehatkan juga beliau. Nah, Pak Kiai, jadi kalau tadi sudah dari 3 narasumber ini sudah cukup jelas ya, dan saya yakin bisa mengedukasi pemirsa di rumah. Nah, selalu di ELF ini kan ciri khasnya adalah ada ulama di tengah-tengah pembahasan tema diskusi pada malam hari ini yang menjadikan diskusi semakin lengkap ya. Saya mau tanyakan beberapa hal terkait. Yang pertama adalah kalau kita bicara kasus saat ini nih terkait masalah isu-isu agama yang sering diangkat ya. Saya yakin di zaman Rasulullah SAW juga banyak kasus serupa. Tapi bagaimana, ya kan Islam memimpin kurang lebih 1300 tahun ya. Nah, bagaimana pengaturan Islam terhadap kondisi-kondisi seperti ini, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama, Kiai. Karena kalau kita bicara Rasulullah SAW, bagaimana seorang pemimpin Rasulullah SAW mampu mengatasi persoalan-persoalan di antara masyarakat ya. Jadi saat itu bagaimana penyelesaian masalah-masalah kerukunan umat beragama diterapkan atau ditetapkan? Silakan, Keizen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, jadi kita meyakini dalil satu, kemudian yang kedua menyaksikan sejarah. Memang kurang lebih 13 abad itu kan Islam memimpin dunia, dan menghadirkan rahmatan lil alamin secara real, secara nyata di tengah-tengah dunia. Tentunya juga di antara juga beragam agama dan keyakinan etnis segala macam. Nah, itu bisa terwujud. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul sekaligus kepala negara yang setelah wafatnya beliau kemudian dilanjut oleh Khulafaur Rasyidin dan oleh para khalifah sesudahnya, menciptakan kedamaian ya
rahmatan lil alamin, entah ada yang membahasakan kerukunan atau apa, tapi yang jelas dunia itu betul-betul aman. Itu tidak lain rahasianya adalah karena yang diterapkan oleh negara saat itu adalah Islam. Nah, Islam memiliki beberapa karakter ya yang khas. Antara lain adalah keadilan. Adil menghukumi manusia. Yang benar divonis benar, yang salah juga divonis salah, tidak terpengaruh oleh intervensi hawa nafsu atau juga tekanan dari negara luar dan seterusnya. Nah, kalau sudah bicara keadilan itu, maka menjadi fakta pada saat itu penganut-penganut agama di luar Islam itu justru banyak yang masuk Islam tanpa harus dipaksa. Mereka cukup didakwahin, kemudian menyaksikan indahnya keadilan Islam. Mereka dimanusiakan, diperlakukan terhormat dari sisi hukum, ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dulu pernah kejadian waktu Khalifah Umar Ibn Khattab sebagai kepala negara di Madinah, punya gubernur sahabat siapa tuh ya, gubernur yang dengan putranya berbuat semena-mena. Amr bin As kalau nggak salah ya, berbuat kurang baik ya, berbuat agak kasar kepada seorang penganut agama Kristen di sana di Mesir. Kemudian si Kristen ini mengadu ya kepada khalifah, dan apa yang terjadi, ditegakkan hukum ya yang membela ya. Dari sisi keadilan memang si penganut Kristen ini tidak bersalah, kemudian hukum itu dijatuhkan kepada gubernur dan putranya. Itu terjadi. Ini baru satu contoh saja kecil ya betapa Islam itu menghadirkan keadilan. Belum lagi juga jangankan dalam situasi normal ya, Islam itu memperlakukan adil. Dalam situasi perang sekalipun, Islam sangat-sangat menjaga yang namanya keadilan. Ya. Di medan perang sendiri pun masih sangat-sangat. Misalnya saja ada aturan tidak boleh tentara Islam itu dalam pertempuran sengit ya menyasar pelurunya sehingga kena kepada rumah sipil, kepada warga sipil ya, kepada tempat-tempat peribadatan non-muslim. Itu ada tertera di dalam kitab-kitab itu. Antara lain di dalam kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Kuffar itu ada. Nggak boleh menyasar korban warga sipil, apalagi kena ke orang tua, ke perempuan, ke anak kecil. Coba bandingkan dengan gaya perangnya orang kafir ya, menyerobot negeri-negeri muslim, menghancurkan negeri-negeri muslim. Bukan perang tentara lawan tentara, tetapi mereka buas sampai anak kecil, wanita dihamili, diperkosa, dibunuh, masjid-masjid dibakar dan segala macam. Nah, yang kayak begini tuh banyak orang pura-pura tidak tahu, atau memang mungkin tidak tahu memang karena akibat kita juga menyaksikan memang dunia informasi ya hari ini, media itu memang dikuasai oleh mereka. Jadi maka kehadiran forum ini adalah diharap satu sebagai ihtimam kita dengan persoalan umat ya, yang merupakan tuntutan akidah. Yang kedua, mudah-mudahan juga
ini besar manfaat untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itu. Jadi saya melihatnya seperti itu, Bang. Nah, satu ya, jadi karakter daripada syariat Islam itu adalah adil tadi. Dan kalau sudah bicara tentang keadilan, siapapun orangnya membutuhkan itu. Dan saya katakan sekali lagi, begitu adilnya Islam, dulu ketika Islam diterapkan oleh negara, dakwah itu sangat mudah. Karena orang-orang non-muslim itu menyaksikan dan merasakan sekaligus secara real. Itu satu. Nah, yang kedua, karakter daripada Islam ya, sehingga mampu menciptakan kedamaian dunia berabad-abad. Itu karena karakter yang kedua, Islam itu mensejahterakan. Bagaimana kalau saya lihat misalnya di dalam kitab Nidhamul Islam ya, tentang negara khilafah, mensejahterakan warga negara khilafah baik itu muslim ataupun non muslim ya. Pendidikan digratiskan untuk semua, kesehatan digratiskan untuk semua, gas, listrik ya. Kalau pada saat itu sudah ada listrik, itu apa namanya, anar ya, annas surkau fi salasin fil kala wal ma' wan nar. Air gratis untuk semua, segala macam dikelola oleh negara, kemudian diserahkan kepada warga negara tanpa membedakan ini untuk muslim, untuk non muslim, nggak dibagi, nggak seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah merujuk kepada dalil, kemudian fakta sejarah seperti itu, lantas tiba-tiba hari ini apa namanya orang dengan seenaknya ya kemudian menuduh Islam dan umat Islam sebagai agama dan umat yang tidak toleran, maka Masya Allah, ini hanya persoalan apa ya, hasud, ya, kemudian juga benci. Dan kalau itu terjadi dilontarkan dari orang-orang kafir, saya kurang apa namanya, nggak begitu aneh ya, Ustaz. Tetapi yang aneh sekaligus juga miris ya, ketika tuduhan intoleran itu dialamatkan kepada Islam dan kaum muslimin justru oleh orang yang mengaku beragama Islam, apalagi dari orang yang di umat Islamnya ditokohkan, termasuk tokoh agama segala macam. Ini Masya Allah ya, jadi dolun mudilun. Nah seperti itu. Jadi kalau pertanyaan bagaimana Islam dulu selama berabad-abad menghadirkan kerukunan, jawabannya adalah sekali lagi karena yang diterapkan oleh Rasulullah dan oleh para kepala negara sesudahnya itu adalah syariat Islam. Dua saja dari karakter syariat Islam, menghadirkan keadilan dan mensejahterakan manusia, itu sudah sangat menjaga ya stabilitas, keamanan, kemudian kedamaian. Lain dengan sekarang, ketika keberadaan negara hari ini bukannya menegakkan agama Islam, syariat Islam, malah mengkebiri dan tanda kutip memerangi syariat Islam yang dipakai kemudian hukum buatan manusia. Keadilan tidak ada, kesejahteraan tidak ada. Lantas di saat seperti ini, ya sekarang ini keadilan mana sih? Mana keadilan? Gitu. Saya ingin kasih contoh saja misalnya, OPM ya. Saya tidak menyebutkan agama mereka apa, tapi yang jelas saya yakin mereka bukan orang Islam. Sudah berapa lama ya menyatakan diri lepas dari Indonesia, kemudian juga membunuh warga sipil, membunuh TNI, membunuh polisi dengan jumlah yang tidak sedikit, hampir tiap tahun terjadi. Terus apa
label yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka tidak disebut sebagai teroris. Kepada siapa merek teroris itu diberikan? Justru kepada saudara kita, ikhwan kita di FPI. Dibubarkan, dilarang, dan dinyatakan sebagai ormas teroris. Di mana keadilan? Nah, kemudian juga salah satu dari menteri yang terkait dengan pembahasan kita malam ini, dulu sebelum dia jadi menteri, mengatakan bahwa HTI lebih bahaya daripada PKI. Gitu. Lebih bahaya, menjadi ancaman nyata buat Indonesia dibandingkan PKI. Gitu. Nah, itu tuduhan kalimat seperti itu, Masya Allah. Bagaimana mungkin PKI menafikan agama, menafikan halal haram, menafikan keimanan, sehingga menurut keyakinan kita sudah seperti itu, pasti dampaknya adalah kehancuran di dunia. Sementara Hizbut Tahrir HTI yang oleh dia dikatakan lebih bahaya daripada PKI, siang malam yang didakwahkan adalah mengajak manusia agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, gitu, menerapkan syariat Allah yang nanti konsekuensinya akan membuahkan keberkahan, keamanan segala macam, difitnah. Dan justru saya melihat nggak lama setelah dia mengatakan itu, koar-koar di mana-mana sekarang jadi menteri. Masya Allah. Dan setelah jadi menteri pun dia langsung memfitnah bahwa hukum Islam itu adalah hasil daripada peninggalan perang salib atau apa, dia mengatakan begitu, sehingga tidak kompatibel dengan Indonesia segala macam. Masya Allah. Jadi di mana keadilan gitu? Oke, para penista agama seperti banyaklah ya yang luar biasa. Kalau sudah yang mereka menista Islam, mereka hidup, bahkan punya kendaraan mewah segala macam. Giliran satu saja, katakan ada yang nyentil ya kepada agama lain, itu langsung diterapkan pasal penistaan agama lah segala macam. Nah, ini keadilan nggak ada. Yang kedua, aspek kedua, ketika Indonesia tidak menerapkan syariat Islam saat seperti sekarang ini, ya itu bertolak belakang dengan karakter Islam yang kedua, mensejahterakan. Sekarang ini bukan mensejahterakan, menjajah. Kalau dulu penjajah datang ke Indonesia itu dengan susah payah, hari ini malah dilegalkan oleh undang-undang, ya, oleh orang-orang yang katanya wakil rakyat di sana. Pemerintah pun yang harusnya menjadi pelindung buat masyarakat, hari ini tidak, dalam banyak hal dia lebih cenderung berpihak kepada asing, impor beras contohnya. Jadi bagaimana ketika keadilan tidak ada, kesejahteraan jauh, api dari panggang daripada api, kemudian bicara ingin rukun, mustahil. Jadi kalau ingin menghadirkan kedamaian, entah itu bahasanya pakai bahasa kerukunan atau apa, mustahil, saya katakan demi Allah mustahil kalau masyarakat di satu negeri itu tidak merasakan keadilan, dan yang ada miskin juga, krisis juga, dililit hutang juga. Itu sangat mudah kalau tidak dari internalnya memicu kerusuhan, dari luar bisa dikompori dengan mudah. Dan itu tidak pernah terjadi selama 13 abad. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sudah tercerahkan ya. Ini pemaparan dari Kiai Zain menjadi tamparan untuk kita semua, dan PR juga bagi kita semua sebagai praktisi hukum. Bagaimana mungkin gitu ya, kerukunan umat beragama bisa terlaksana dengan baik kalau ternyata ya masih banyak PR ya terkait kerukunan umat beragama. Jadi bagaimana mungkin kerukunan umat beragama bisa diterapkan, bisa terjalin dengan baik kalau ternyata pemerintah sendiri tadi juga disampaikan oleh Dr. Erwin Omana tidak serius gitu menghadapi atau memberikan masukan, memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Dan ini satu lagi pakai kalau tadi cukup panjang lebar, sudah cukup jelas. Ini kita juga mau dengerin pendapat pribadi Pak Kiai ini terkait sekelompok orang atau golongan yang mempermasalahkan tentang tadi ya keputusan bersama ketiga menteri ya, SKB ya, surat keputusan bersama 3 menteri. Dan ini mungkin tadi akan menjadi wacana dicabutnya, kalau tadi kata Profesor Sutaiki, peraturan bersama Menteri PBM tahun 2006 terkait
pendirian rumah ibadah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kiai sebagai seorang tokoh agama yang saya yakin juga terlibat gitu ya dalam memberikan masukan terkait Ya. rumah ibadah tadi. Gimana Ya. Pak Kiai? Silakan. Baik. Kalau saya melihat ya, diramaikannya isu yang seperti ini tuh, saya melihatnya ya, satu, dalam rangka menutupi borok rejim yang sama sekali tidak ada kemampuan dalam berbagai sektor dalam menangani berbagai problematika umat, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, ngebajak partai, segala macam lah. Kemudian juga lepasnya aset-aset negara, ya, kedaulatan negara yang makin tergadai. Saya punya kekhawatiran akan terjadi sebagaimana di beberapa negara dan pada akhirnya dicaplok kebetulan sama Cina juga, Turkistan, Tibet, Angola, segala macam. Saya punya kekhawatiran Indonesia akan menuju ke sana ini. Nah, jadi saya melihatnya isu ini diangkat tuh tidak lepas dari target satu, menutupi borok, gitu. Biar nggak ketahuan bodohnya, biar nggak ketahuan jahatnya, diangkat isu ini. Dan buat mereka dipikir itu cara yang paling mudah gitu. Mereka lupa bahwa saat ini umat Islam makin pintar, makin paham gitu, nggak bisa dibohongin. Satu. Yang kedua, Ustaz ya, saya melihat ini targetnya jelas, tidak bisa dilepaskan dari peringatan, ya, warning dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi targetnya itu adalah kita tuh sudah harus ikut dengan milah mereka. Milah ini kalau dalam pendapat mufassir ya, bisa jadi agamanya ganti atau status agamanya tetap tercantum Islam, tetapi pola pikir, ideologi, budaya, politiknya segala macam sudah ikut kepada Yahudi dan Nasrani. Itu targetnya begitu. Nah, kemudian di ayat lain juga Allah mengingatkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Targetnya adalah untuk membuat kita murtad dari Islam. Nah, Yahudi Nasrani plus komunis itu ya di dalamnya. Kalau untuk Quran nggak mungkin salah kan. Jadi benar-benar konsen, fokus bagaimana memurtadkan orang-orang Islam. Nah, untuk di Timur Tengah memang agak susah memurtadkannya, itu mereka harus angkat senjata. Tapi kalau di Indonesia ini nggak perlu pakai senjata, nggak perlu kirimkan pasukan perang. Cukup ambil aja ada rejim boneka gitu ya, yang sejak pemilu dimodalin, kemudian segala macam undang-undangnya dipesankan, dihargakan, dibeli, tolong buatkan ini, itu segala macam. Terus hancurkan sistem pendidikannya, budayanya, akhlaknya, moralnya, segala macam. Buat perpecahan di tengah-tengah negara itu. Atau ada yang bilang juga, ada yang bilang sambil guyonan, tapi saya pikir-pikir benar juga. Untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini, nggak usah kirim peluru kayak di Timur Tengah. Kirim aja nasi uduk gitu ya, kemudian ada duit Soekarno-Hatta 2 lembar, orang bisa lupa mana kawan mana lawan, dan itu saya ngelihat gitu ya, Masya Allah, ngeri kan kondisi seperti ini. Baik, jadi nggak lepas dari itu. Dan Nabi sudah mengingatkan, kata beliau la tattabi'unna sunana man qablakum shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaka hijra dabbin la salaktumuh. Kata Nabi itu nanti umat ini akan mengikuti sunnahnya, pola hidupnya orang-orang sebelum mereka,
sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, tapi pasti sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun umat ini ikut. Jadi, nah kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah al Yahud wan Nasara, qala faman. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu Yahud dan Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi sekarang ini mereka ketemu momentumnya. Jadi dengan dana yang mereka punya, dengan media yang mereka punya, kemudian juga bisa membeli, tanda kutip ya, mengendalikan pemerintahan oligarki ini, udah sesuka-suka. Ya, maka sesungguhnya saya memandang sekali lagi target berikutnya adalah ini dalam rangka untuk memurtadkan, atau bahasanya kalau tadi Pak Dokter itu adalah mensekulerkan, karena sekuler sama memurtadkan itu kan sama saja. Jadi menerima agama sebagian, menolak sebagian itu kan sama, di dalam akidah itu sudah murtad seperti itu. Nah, jadi, tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa saya ingin ya, ini adalah satu di antara apa yang disabdakan oleh Nabi. Memang kalau perisai benteng kita itu tidak ada, ya akan seperti ini. Apa itu yang dimaksud? Kata Nabi, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ih wa yutaqabih. Ini akibat daripada kita tidak punya imam. Imam yang dimaksud adalah khilafah. Sehingga nyawanya dibredel, dibunuh, nggak ada yang menjaga. Kemudian agamanya juga dicabik-cabik, ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, juga nggak ada yang menjaga. Lebih ngeri daripada itu, bahkan hari ini orang-orang yang buzzer, ya, buzzer itu kan kalau saya lihat ada buzzer berdasi, ada buzzer bersorban dan bersarung ini sekarang ini, udah makin pede aja mereka. Tapi demi Allah, buat kita tetap fokus kepada akar masalah. Satu, ini terjadi karena tidak ada khilafah. Tidak ada khilafah, kemudian tidak tegak syariah. Termasuk di dalamnya adalah jihad fisabilillah. Jihad untuk menjaga kemurnian akidah tidak ada. Jadi harus fokus, ya. Orang mau bicara apa, boleh ngalor ngidulnya. Tapi kita pada akhirnya harus ending kepada akar masalah. Ya, makanya ada Imam Hanzalah bin Rabi'ah mengatakan seperti ini, Ustaz. Ini mungkin terakhir. Ajibtu lima yakhudun nasu fihi yarmuna al-khilafata an tazula walau zalat lazala al-khairu anhu walaku ba'daha dullan dalila wa kanu kal yahud wan nasara sawa'an kulluhum dullus sabila. Jadi ada Imam Hanzalah bin Rabi mengatakan, saya heran kayak gitu. Kenapa ada orang-orang, bahkan orang Islam itu begitu semangat menginginkan khilafah itu runtuh. Padahal ketika khilafah runtuh, semua kebaikan akan lenyap dari mereka. Walaku ba'daha dullan dalila. Mereka akan ditimpa kehinaan. Wa kanu kal yahud wan nasara sawa'an kulluhum dallus sabila. Ketika khilafah tidak ada, susah lagi membedakan mana muslim, mana Yahudi, mana Nasrani. Karena apa? Sawa'an, mereka tuh sama pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu di forum yang mulia ini, baik jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kita perhatian kepada yang lain, hal-hal yang cabang, tapi pada akhirnya kita harus sepakat kembalikan penyelesaiannya kepada asal masalah, yaitu hilangnya tameng, benteng, perisai, itu yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair, Kiai. Alhamdulillah, gitu, pemaparan luar biasa, panjang lebar, dan ini menjadi perhatian kita semua ya, Bapak Ibu, pemirsa di rumah maupun yang hadir di forum Zoom pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi, Kiai. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Kiai, ya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Keluarga juga sehat. Amin. Ya, Bang Sendarai. Terakhir mungkin ya, Bang Sendarai, ya. Kita akan coba meminta pemaparan kembali terkait mungkin closing statement dari semua narasumber
Boleh Bang Sundarai sampaikan, dimulai dari narasumber yang mana dulu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang. Alhamdulillah tidak terasa ya, acara pada malam hari ini sudah berjalan hampir mendekati selesai. Baik, di penghujung acara ini kita minta Bang Dr. Erwin Permana untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum acara ini ditutup, dan kemudian dilanjutkan oleh Profesor Supeki, dilanjutkan oleh Bang Chandra, setelah terakhir ditutup oleh Kiai Ahmad Zain. Untuk itu kami persilakan Bang Dokter untuk mengawali closing statement-nya. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Sundarai. Ya, kalau kita kembalikan kepada tema kita ya terkait dengan rencana untuk mencabut SKB. Kalau istilah Prof. Suteki itu surat apa Prof? Peraturan menteri, ya, peraturan bersama menteri. Peraturan bersama menteri, PBM ya, peraturan bersama menteri, yakni Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri, gitu. Betul. Itu yang kemudian diusung terus oleh PGI ya, agar kemudian dicabut karena dianggap sebagai bahaya laten, kan begitu istilah yang digaungkan terus itu. Ya tentu saja kita tidak setuju dengan ini. Kenapa? Karena kalau disebut sebagai bahaya laten itu kan bahaya yang senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat dan berlarut-larut. Gitu. Mestinya kalau memang ada bahaya laten selama ini, mestinya upaya-upaya membangun gereja itu senantiasa terhalang. Tapi kalau kita memperhatikan data, kebetulan saya barusan coba mengulik-ulik data, ternyata salah satu rumah ibadah yang paling pesat perkembangannya itu adalah Katolik dan Protestan. Justru yang paling lambat perkembangannya itu adalah masjid, gitu. Ya semenjak era reformasi aja sampai sekarang itu perkembangan masjid itu baru 64%. Dibandingkan dengan gereja Katolik 153%, Protestan 131%, Vihara 368%, Hindu 475%. Jadi yang paling lambat perkembangan pertambahan jumlah rumah ibadah itu adalah rumah ibadahnya umat Islam gitu. Padahal dari sisi proporsi jumlah penduduk itu umat Islam yang paling banyak di Indonesia. Gitu. Ya, berdasarkan data Kementerian Agama, ya saya juga barusan dapat ini. Umat Islam itu di Indonesia itu 87,21%, sedangkan jumlah masjid itu 74,72% gitu. Tadi Bang Chandra Purna Irawan katakan bahwa mestinya rumah ibadah itu berbanding lurus dengan jumlah umat beragamanya. Mestinya umat Islam itu jumlahnya 87,2%, mestinya jumlah masjid itu juga 87,2% gitu. Tapi umat Islam itu jumlahnya 87,2%, jumlah masjidnya 74,72%. Bandingkan dengan umat agama lain, misalnya gini, umat Kristen, jumlah mereka itu di Indonesia 6,96%, sedangkan jumlah gereja itu 14,39%, 2 kali lipatnya lebih. Umat Katolik 2,91%, jumlah gereja itu 3,33%, lebih besar jumlah proporsi rumah ibadah dibandingkan dengan umatnya. Buddha itu 1,69% Indonesia, jumlah vihara itu 6,4%. Hindu 0,72%, hampir 1% orang Indonesia, dan jumlah pura itu 1,03% gitu. Konghucu 0,05%, sedangkan jumlah kelenteng itu 0,13%. Jadi di mana bahaya latennya gitu? Nggak ada bahaya laten. Gitu. Jadi apa yang mereka katakan itu adalah tidak dibangun di atas realitas di lapangan, ya cenderung politis untuk kemudian mengintimidasi kelompok mayoritas dengan memanfaatkan momentum rezim yang hari ini yang memang tidak bersahabat dengan umat Islam. Mungkin saya kira itu Mas Sandare sebagai closing statement. Ya, terima kasih Bang, cukup luar biasa ya tadi yang disampaikan oleh Abang berkaitan dengan data-data di lapangan ya.
Mungkin Profesor Suteki bisa melanjutkan untuk closing statement-nya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kita ini umat Islam memang seperti buih di lautan itu ya. Itu kenyataannya demikian. Atau kita juga bisa mengatakan mayoritas tapi rasa minoritas. Ya, mayoritas tapi rasa minoritas. Wah, ini sudah bukan main. Ya baru kita ini gitu loh ya. Tapi hampir kita alami ini sepanjang periode ya. Presidennya siapapun tampaknya memang masih suasananya semacam ini. Ya, mayoritas tapi rasa minoritas. Nah, kapan ini bisa terbalik? Nah, saya nggak tahu ya. Karena selama pimpinannya itu juga masih sekuler ya sama aja. Padahal kita dengan pasal 29 ayat 1 itu jelas bahwa ini negara adalah disebut sebagai religious nation state. Mestinya tidak anti dengan apa agama pun, apalagi tadi menempatkan Pancasila seolah-olah menjadi common enemy. Ini kan menurut saya harus diubah ini, mindset ini harus diubah. Siapa yang bisa mengubah? Ketika misalnya para pembesar seolah-olah menggiring ya dengan berbagai macam peraturan, semacam kemarin ada RAN PE tentang ya jadi penanggulangan ekstremisme. Yang semula itu radikalisme juga jadi masalah besar. Ya, salah satunya nyasar saya kan itu kan benar gitu ya. Lalu kita ini tidak tolerannya di mana sih sebenarnya? Karena kalau misalnya ya kita ini umat Islam tidak, misalnya tujuannya intoleransi. Kita yang majority 87 tadi disebutkan 87, 21 atau 19 itulah. Itu ya kan umpama loh kita kayak misalnya menerapkan seperti di Uighur, seperti di apalagi Rohingya, seperti mungkin di mana lagi India, umpama kita ini yang mayoritas terhadap minoritas macam itu. Wah, habis harus tahu bahwa di mana Islam itu mayoritas, maka minoritas pasti terlindungi. Tapi kita saksikan sebaliknya, di mana minoritas Islam, mayoritasnya non-Muslim, pasti umat Islam tidak terlindungi. Ini yang jadi fakta sejarah itu ada. Nah, jadi terkait dengan topik yang sekarang ini, saudara sekalian, saya ingin menegaskan bahwa peraturan bersama menteri ini, saya memang ini bisa menyasar semuanya, artinya untuk umat Islamnya begitu, untuk non-Muslim juga begitu. Apalagi ini peraturan bersama menteri ini juga dibuat oleh mereka. Jadi dalam arti yang tadi yang saya sebutkan itu wakil-wakil dari agama Hindu, Buddha, ya ada Kristen, ada umat Islam, ada ya Konghucu, ada semua. Jadi tidak ada alasan ketika misalnya kita ingin mengubah, tapi dalam rangka merasa bahwa terutama yang pasal 14 tadi dikatakan itu sebagai penghambat untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Nah tadi sudah disebutkan oleh Mas Erwin Permana, ternyata itu enggak benar, justru kita ini yang lambat. Nah mereka mau rapid terus gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngomong soal demokrasi, yo bebas, tapi kalau tanpa diatur begitu, tentu nanti tadi saya katakan justru yang muncul adalah vandalisme dan tadi saya katakan Eigenrechten. Ini yang tidak kita inginkan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas closing statement-nya. Mayoritas rasa minoritas, begitu ya Prof ya? Ya, selanjutnya untuk closing statement Bang Chandra, waktunya kami persilakan Bang. Siap, terima kasih banyak. Salam hormat dengan Profesor Suteki. Terima kasih sudah berkenan hadir. Untuk closing statement saya pada malam hari ini, bahwa apabila SKB itu ingin direvisi, ingin diperbaiki, maka akan dirubah, tetapi ketentuannya adalah istilahnya adalah tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, gitu ya.
Kalau ingin dibuat aturan, maka aturan itu harus berlaku sama terhadap pihak-pihak yang lain. Kalau dibuat menguntungkan salah satu pihak, maka sangat berbahaya. Nah, terkait pendirian ibadah, tempat rumah ibadah, saya sependapat bahwa mestinya pendirian tempat ibadah itu haruslah mendapat persetujuan dari penduduk setempat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendirian rumah ibadah itu harus berbanding lurus dengan jumlah pemeluk agama. Jangan sampai dengan dicabutnya atau diubahnya peraturan baru ini malah memperlonggar untuk mendirikan rumah ibadah sementara jumlah penganutnya tidak banyak, gitu ya. Misalnya penganutnya dalam satu RW cuma 2 orang, tapi ternyata didirikan rumah ibadah, satu rumah ibadah satu RW, padahal pemeluknya cuma 2. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Itu dikhawatirkan hal demikian itu adalah istilahnya menjadi mercusuar begitu ya, mercusuar bagi salah satu kelompok agama tertentu. Nah, ini yang saya pikir harus ditimbang ulang. Kemudian kalau tidak demikian, maka dikhawatirkan akan terjadi kelas nanti benturan di masyarakat, gitu ya. Dikhawatirkan begitu. Nah, ini sangat disayangkan apabila kita selalu diributkan perkara-perkara yang demikian. Oleh karena itu, saya pikir pemerintah ketika akan membuat regulasi, tolong dipikirkan matang-matang, ya, akan segala potensi-potensi yang. Demikian saya pikir closing statement. Baik, terima kasih Bang atas closing statement-nya. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai untuk closing statement-nya penutup. Pak Kiai. Masih di mute. Pak Kiai. Yen. Ya, baik. Ya, kalau dari saya mengajaklah, mari umat Islam bersatu, ya, bersatu. Mungkin ormas, mazhab, perkara-perkara cabang kita berbeda, tetapi dalam perkara-perkara usul, ya, perkara-perkara yang maklum minad dini bid-darurah, ya, kita sepakat harus. Salah satunya apa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah mengatakan gini, I'lam anna nasbal imam ba'dan qiradi zamanin nubuwah wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu istaghalu bih andabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, para sahabat itu telah berijma bahwa setelah Rasulullah wafat, pengangkatan khalifah itu perkara yang wajib. Itu ijma'nya sahabat. Bahkan para sahabat menjadikan ini sebagai ahammal wajibat. Jadi kewajiban yang terpenting. Kenapa demikian? Karena ada khilafah, ada syariah. Lenyap khilafah, hilang juga syariah. Termasuk hilang di dalamnya persatuan. Oleh karena itu maka saya ingin setelah dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saya ingin mengatakan solusi kita tidak ada lain. Kalau kata Imam Malik itu, la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Memperbaiki kerusakan umat di akhir zaman ini tidak akan berhasil. Pasti gagal, selalu gagal dan gagal saja terus. Solusinya cuma satu, kembali praktekkan apa yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, memperbaiki negara yang rusak, manusia yang rusak. Caranya bagaimana? Tegakkan Islam oleh institusi negara. Tidak ada jalan kedua, apalagi 3-4 yang oleh Al-Quran dikatakan subul gitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Kita tidak lebih pintar dari sahabat, apalagi ijma sahabat.
kita tidak lebih pintar daripada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sekali lagi, solusi tunggal untuk menghadapi seluruh problematika umat ini adalah tegakkan syariah kafah dalam naungan khilafah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan untuk closing statement-nya. Jadi terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:04. Sudah hampir selesai. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Erwin Permana yang telah bisa hadir membersamai di dalam acara ILF Korwil DKI yang kedua ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Supeki yang beliau masih menyempatkan waktunya bisa hadir bersama-sama kita di dalam acara ILF yang kedua ini. Dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan atas Profesor Supeki. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bang Chandra Purnairawan, Ketua LBH Pita Umat, yang bisa hadir di dalam acara ILF yang kedua ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada Abang. Dan juga tak lupa salam hormat kami yang kami cintai guru kami, Kiai Zen, yang juga bisa hadir di dalam acara ILF ini. Semoga di pertemuan pada malam hari ini memberikan keberkahan atas kita semua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, dan semakin jelas, semakin terang. Tentunya di dalam forum ILF yang kedua ini, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh narasumber, baik yang disampaikan oleh Dr. Erwin Permana dari sudut pandang sosial dan politik, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Supeki dari sudut pandang hukum dan kemasyarakatan, dan juga dilanjutkan oleh Bang Chandra yang beliau juga membahas dari sudut pandang hukum dan HAM-nya, dan ditutup oleh Kiai Haji Ahmad Zain bagaimana beliau juga menjelaskan di dalam sudut pandang Islam. Nah, tentunya kita berharap di dalam forum ILF Korwil DKI yang kita tayangkan pada malam hari ini di sesi kedua, mudah-mudahan memberikan satu kontribusi kepada masyarakat, amin, kepada netizen di rumah, dan kita semua. Dan inilah bagian dari kontribusi kita kepada umat, kepada masyarakat untuk memberikan edukasi sosial, politik, hukum, dan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada saudara saya, Bang Novian, untuk kemudian menutup acara ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Sentara. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khair untuk semua narasumber. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Dengan demikian ILF DKI Raya yang sesi yang kedua sudah berakhir, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah dapat tercerahkan dan menjadi referensi yang mudah-mudahan bisa membantu kita membangun opini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zakaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, saya Novian dari LBH Berita Umat dan rekan saya Sendarai untuk pamit, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kehilafan, dan mudah-mudahan mau dimaafkan. Dan saya akhiri forum diskusi hukum DKI Raya ini dengan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.